Dalam gereja Katolik terdapat patung Yesus, patung Bunda Maria, patung Satu Santa, patung para malaikat, dan sebagainya. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah gereja Katolik tidak pernah menganggap patung itu sendiri sebagai dewa yang disembah. Penghormatan kepada patung hanyalah ungkapan rasa hormat kita kepada pribadi yang mau digambarkan oleh patung ini. Lalu, mengapa gereja Katolik menggunakan patung? Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lambang atau simbol dalam kehidupannya. Contoh yang mudah kita pahami adalah bendera. Bendera adalah lambang dari suatu bangsa. Bendera itu bukanlah bangsa itu sendiri. Semua orang tahu akan hal ini. Biarpun demikian, orang harus menghormati bendera tersebut dengan tunduk di depannya, dengan mengacungkan tangan, tanda hormat kepadanya, dan sebagainya. Orang tidak akan pernah berani mengurungkan bendera tersebut lalu menginjak-injaknya, karena pasti akan dihukum, sebab perbuatan itu sama dengan menghina bangsa itu sendiri. Contoh lain yang sering kita lakukan adalah pemakaian foto-foto. Mengapa orang sering memasang foto pacarnya, anaknya, orang tuanya, dan sebagainya di dompet atau di dinding kamar? Lebih-lebih kalau orang tersebut jauh darinya. Orang akan memperlakukan foto tersebut dengan baik. Tidak ada orang sehat yang mau menginjak-injak foto orang tuanya atau kekasihnya. Namun sebaliknya, tidak jarang orang malah mencium foto tersebut. Semua orang tahu bahwa dia bukan mengasihi foto tersebut. Itu cuma gambar. Fungsinya hanya untuk mempermudah ingatan pada orang yang dikasihi itu. Sebenarnya, kalau orang memakai akal budi saja, dia bisa mengatakan, apa gunanya foto tersebut? Itu bukan orangnya sendiri. Para saudara-saudari sekalian, manusia tidak hanya menggunakan akal budi saja, melainkan juga menggunakan perasaan dan hati yang mempunyai kebutuhan lain. Hati mempunyai hukum sendiri yang tidak bisa disamakan dengan hukum akal budi. Kebutuhan yang sama juga didapatkan dalam gereja Katolik. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan lain-lainnya tidaklah kelihatan. Dari sebab itu, banyak orang Katolik yang memasang gambar atau patung Yesus, Bunda Maria, atau siapapun juga, supaya mereka mudah mengingat pada pribadi-pribadi yang mau digambarkan di sana. Selain itu, dengan memandang gambar atau patung itu, orang dapat berdoa dengan lebih baik, sebab orang dapat dengan lebih mudah mengarahkan budi dan hatinya kepada Yesus. Artinya, tidak mudah orang untuk melamun. Dengan memakai akal budi saja, orang bisa berkata, itu tidak perlu. Orang bisa langsung berdoa tanpa semuanya itu. Benar, para saudara dan saudari. Tetapi sekali lagi, manusia sendiri tidak hanya terdiri dari akal budi saja, melainkan juga dengan perasaan dan hati. Pemasangan dan penghormatan patung bukanlah penyembahan berhala. Bisa-bisa saja patung tersebut dibuang atau dihancurkan, seperti yang pernah terjadi di daerah Belanda atau di daerah Eropa. Tanpa patung itu pun, kita tetap mempunyai Tuhan. Penyembahan berhala terjadi bila orang mentuhankan patung itu sendiri, sehingga kehilangan patung itu berarti kehilangan Tuhan. Memang kita harus akui bahwa orang Katolik seringkali berlebihan dalam penghormatan pada patung-patung orang kudus. Orang suka mengelus patung atau bahkan mencium patung tersebut. Bagi orang tidak memahaminya, itu memberi kesan penyembahan berhala. Baik para saudara-saudari sekalian, cukup sampai di sini video singkat kita tentang sharing mengapa orang Katolik menghormati patung. Semoga video ini berarti untuk kita semua.
Salam sehat dan salam jumpa. Pace Ebeni.